Sejarah perkembangan penyebaran hadis di Indonesia. Terdapat dua fase perkembangan hadis di Indonesia. Fase pertama adalah pergeseran dari tasawuf kepada syariah, dan fase kedua adalah pada masa dunia modern. Fase pertama, pergeseran tasawuf kepada syariah, berbarengan dengan datangnya Islam ke Indonesia pada abad ke-7 sampai dengan 13 Masehi, sekaligus membawa dan memperkenalkan dua komponen penting, yaitu Al-Quran dan hadis, yang mana perkembangan hadis di Indonesia juga tidak luput berbarengan dengan perkembangan Islam yang ada di Indonesia pada saat itu. Perkembangan hadis di Indonesia juga termasuk efek dari presentasi penetrasi agama Islam dari Timur Tengah yang dibawa oleh para guru penggembara sufi yang pada abad ke-12 datang ke Indonesia dengan jumlah yang sangat cukup banyak. Abad ke-17 muncul 3 ulama tersohor di Indonesia yang datang dari Timur Tengah. Mereka adalah para ulama yang memiliki pengetahuan luas terkait tasawuf, kalam, fikih, ilmu hadis, sejarah, dan juga perbandingan agama. Beliau-beliau merupakan orang-orang yang berperan besar dalam perkembangan hadis Indonesia. Di antaranya yaitu Nuruddin Aroniri, yang kedua Abdul Rauf Al-Singkili, dan yang ketiga Al-Makassori. Kajian hadis pertama ditemukan pada abad ke-17, dibuktikan dengan kitab-kitab yang ditulis oleh Nuruddin Aroniri dan Abdul Rauf Al-Singkili. Aroniri mengumpulkan dalam karyanya yaitu Hidayat Al-Habib fi At-Targhib wa Al-Tarhib sejumlah hadis yang diterjemahkan ke dalam bahasa Arab dan bahasa Melayu. Dalam karya ini juga beliau memandukan ayat-ayat Al-Quran untuk mendukung argumen-argumen yang tertuang dalam hadis tersebut. Selanjutnya, Abdul Rauf Al-Singkili menulis 2 karya hadis. Yang pertama, penafsiran terhadap hadis Arba'in An-Nawawi dan koleksi-koleksi hadis yang diberi judul Al-Mawaiz Al-Badi'ah. Al-Singkili juga menjadikan Syarah Kitab Muslim karya An-Nawawi sebagai salah satu rujukan penting dalam menyusun kitab fikih yang berjudul Mir'atut Thulab. Kemudian pada pertengahan abad ke-17, Nuruddin Aroniri dan Abdul Rauf Al-Singkili dan Al-Makassori melakukan pembaruan dan pemurnian terhadap Islam. Jika sebelumnya Islam di Indonesia didominasi oleh tasawuf, maka ketika perubahan Islam di Indonesia didominasi juga oleh hukum syariat. Kemudian pada pertengahan abad ke-19, banyak anak-anak muda dari Jawa yang menetap beberapa tahun di Mekah dan Madinah, yang kemudian menjadikan mereka juga ulama yang tersohor di Mekah dan Madinah pada saat itu. Selain itu juga pada abad ke-19 muncul beberapa ulama baru, yaitu Kiai Ahmad Rifai dan Kalisalak, Nawawi Al-Bantani, Amal Khatib Al-Minangkabawi, dan Syekh Mahfud At-Tarmasi. Di antara para ulama tersebut, ulama yang mendalami ilmu hadis adalah Syekh Mahfud At-Tarmasi. Perjuangan Syekh Mahfud At-Tarmasi dilanjutkan oleh muridnya, yaitu Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Lewat Kiai Haji Muhammad Hasyim Asy'ari inilah kajian hadis mendapatkan tempat berkembang yang subur. Setelah mendapatkan ijazah dan restu dari gurunya atas kelayakan dan mengajar ilmu hadis, beliau melakukan pengajaran ilmu hadis di pesantren miliknya, Pondok Pesantren Tebu Ireng. Berkat pengajaran tersebut, kajian ilmu hadis di Indonesia berkembang setiap harinya. Bukti ketekunan pengajaran hadis tersebut dapat kita lihat dalam salah satu karangan Kiai Haji Hasyim Asy'ari, Risalah Ahlussunnah wal Jamaah, yang sangat kental dengan ilmu hadis. Kemudian fase kedua yaitu pada dunia modern. Pada awal abad ke-20 telah banyak perubahan dan kemajuan dalam bidang pendidikan Indonesia yang berpengaruh dan dijadikan sebagai media dalam kajian ilmu hadis. Di antaranya adalah madrasah. Melalui madrasah inilah kajian-kajian ilmu hadis berkembang dengan pesat. Pada pertengahan abad ke-20, hadis sudah mendapat perhatian yang besar dari ulama Indonesia, ditandai dengan adanya pemeriksaan terhadap sanad dan mataan hadis untuk membedakan hadis yang makbul, hadis mardud, dan hadis mardud. Awalnya, para ulama Indonesia hanya membaca dan mengajarkan kitab-kitab hadis. Namun,
Dengan adanya perkembangan zaman ini, banyak ijtihad dari para ulama untuk memperdalam ilmu hadis secara luas. Pertengahan abad ke-20, setelah kemerdekaan Indonesia pada tahun 1945, kajian ilmu hadis berkembang secara pesat karena mulai dikaji di perguruan tinggi. Sebelum abad ke-18, pembelajaran hadis masih bercampur dengan ilmu-ilmu lainnya dan lebih bersifat aplikatif dibandingkan teori. Hingga sampailah ke abad 20, kajian hadis masih sekedar pengantar. Hal itu terlihat dari beberapa karya muhadis yang masih banyak mengemukakan sejarah dibanding kajian analitis. Namun, akhir abad ke-20, kajian hadis lebih dikembangkan lagi pada aspek kajian analitis dan untuk memenuhi kebutuhan akademisi. Keberagaman latar belakang bidang keilmuan tidak bisa lepas dari beberapa faktor, diantaranya latar belakang pendidikan, keluarga, cara pemikiran maupun faktor lingkungan. Jika dianalisa, karya-karya hadis yang muncul sifatnya hanya sebagai pengantar. Hal tersebut tidak lain dilakukan karena kebutuhan masyarakat yang masih sangat minim dalam respon kajian hadis, di mana bangsa Indonesia terus bergelut dalam hal aplikatif dibandingkan dengan teori, sehingga tidak mengherankan jika pengajaran ilmu hadis di Indonesia masih bercampur dengan ilmu-ilmu lainnya. Dan memang pada dasarnya, ulama-ulama di Indonesia banyak menguasai disiplin ilmu, sehingga mereka banyak memberikan kontribusi bagi perkembangan pikiran.